Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believe in forever and everything will stay the same. Now my heart feels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Pagi. Terima kasih telah hadir di rumah ini. Saya sebagai mahasiswa yang memiliki tugas kegiatan penyuluhan. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Mbaknya yang telah hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Sri Hinyadayani dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Jadi saya hari ini akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit diare untuk mencapai tujuan hidup sehat dengan cara memenuhi perilaku masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok dengan menyampaikan pesan. Satu, materi yang akan saya sampaikan. Satu, menjelaskan pengertian diare. Dua, menjelaskan cara pencegahan diare. Tiga, cara makan makanan sehat agar terhindar dari diare. Untuk waktu yang saya gunakan yaitu 30 menit, 5 menit pembukaan, 10 menit pelaksanaan materi, 2,5 menit tanya jawab, 2,5 menit evaluasi, dan 5 menit penutup. Jadi saya akan melangsungkan secara sekarang. Penyuluhan kesehatan diare. Pengertian diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan tinja yang encer dan berair saat buang air besar. Kondisi ini biasanya berlangsung beberapa hari dan seringkali menghilang tanpa perawatan. Diare dibagi menjadi dua, yaitu disebut diare akut dan diare kronis. Diare akut adalah jika diare berlangsung selama 1 hingga 2 hari. Diare dapat disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi parasit, keracunan makanan, atau kondisi yang dikenal sebagai transfer diare, kondisi yang terjadi pada saat sedang berlibur di negara berkembang. Diare kronis adalah diare yang berlangsung lebih dari 4 minggu. Kondisi ini biasanya hasil dari penyakit atau kelainan usus tertentu seperti penyakit kelainan atau penyakit Crohn. Tanda dan gejala diare. 1. Gejala diare tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Gejala diare diantaranya adalah mual, sakit perut, kram, kembung, mual, tinja cair atau sangat lunak, buang air besar dengan kotoran, cairan, atau lunak lebih dari 3 kali sehari. Dehidrasi dan diare. Diare dapat menyebabkan seseorang kehilangan cairan dengan cepat dan menyebabkan dehidrasi. Kondisi di mana tubuh kehilangan cairan, dehidrasi harus segera ditangani karena dapat berisiko mengancam nyawa. Gejala-gejala dehidrasi saat diare meliputi 1. Kelelahan, 2. Selaput lebih kering, 3. Peningkatan denyut nadi tetap teraba-laba, 4. Sakit kepala, 5. Pusing, 6. Peningkatan rasa haus, 7. Produksi urin, air seni menurun, 8. Mulut kering, 9. Dehidrasi pada bayi dan anak. Gejala diare pada bayi dan anak kecil diantaranya adalah 1. Produksi urin atau air seni menurun, 2. Mulut kering, 3. Sakit kepala, 4. Kelelahan, 5. Air mata tidak ada saat menangis, 6. Kulit kering, 7. Mata cekung, 8. Ubun-ubun cekung, 9. Sering mengantuk. Penyebab diare. 1. Penyebab diare diantaranya adalah intoleransi makanan seperti intoleransi laktosa, 2. Alergi makanan, 3. Reaksi terhadap obat-obatan, 4. Infeksi virus, 5. Infeksi parasit yang dapat ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi, 6. Virus seperti flu, norovirus, dan rotavirus, 7. Penyakit usus, 8. Gangguan fungsi usus besar seperti sindrom iritasi usus besar, 9. Penyakit yang mempengaruhi perut usus kecil atau usus besar seperti penyakit Crohn, 10. Operasi kandung empedu atau perut, 11. Kanker usus besar. Diagnosis diare. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan
mempertimbangkan riwayat medis pasien untuk menentukan penyakit diare. Dokter juga dapat melakukan tes laboratorium untuk memeriksa sampel urin dan darah. Tes tambahan yang dapat dilakukan dokter untuk menemukan penyebab diare. 1. Tes puasa untuk menentukan intoleransi makanan atau alergi. 2. Pemeriksaan radiologi untuk memeriksa peradangan dan kelainan struktural usus. 3. Kultur tinja untuk memeriksa bakteri, parasit, atau tanda-tanda penyakit lainnya. 4. Kolonoskopi untuk memeriksa seluruh usus besar. 5. Sigmoidoskopi untuk memeriksa rektus usus bagian akhir dan usus besar bagian bawah untuk tanda-tanda penyakit usus. 6. Kolonoskopi atau sigmoidoskopi sangat membantu untuk menentukan apakah Anda memiliki penyakit usus jika mengalami diare akut atau kronis. Cara mengobati diare. Diare diobati dengan mengganti cairan dan elektrolit yang hilang untuk mencegah dehidrasi. Obat-obatan dapat diberikan dokter tergantung dengan penyebab diare. Orang dewasa yang menderita diare harus mengonsumsi banyak air putih, oralit, jus buah, minuman elektrolit, minuman soda tanpa kafein, dan kaldu. Anak-anak yang mengalami diare dapat diberikan solusi rehidrasi oral atau oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Cara mencegah diare. Diare rotavirus dan travelers diare dapat dicegah. Terdapat vaksin untuk rotavirus yang dapat diberikan pada bayi. Berhati-hatilah untuk mengonsumsi apapun saat di tempat dengan sanitasi buruk. Sebaiknya gunakan hanya air kemasan untuk minum dan menyikat gigi. Rebus air terlebih dahulu sebelum Anda konsumsi. 3. Pastikan bahwa makanan yang dimasak sepenuhnya matang dan disajikan panas. 4. Hindari mengonsumsi buah dan sayuran mentah yang tidak dicuci dan dikupas. Kapan harus berkonsultasi dengan dokter? Sebagian kasus diare dapat sembuh tanpa pengobatan tertentu. Namun, diare yang parah dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat mengancam jiwa jika kita diobati. Dehidrasi sangat berbahaya, khususnya pada anak-anak dan orang tua yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Segera hubungi dokter jika 1. Diare berlangsung lebih dari 24 jam. 2. Anda mengalami dehidrasi atau pusing. 3. Fase tinja mengandung darah, nanah, atau berwarna hitam seperti dempul. 4. Mengalami demam atau sakit perut yang parah. Penyakit-penyakit diare. Dehidrasi. Gejala diare seperti buang air terus-terusan, kadang disertai mual dan muntah membuat cairan di dalam tubuh berkurang. Jika jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan tubuh, dehidrasi dapat terjadi. Cairan tubuh tidak hanya air saja, tapi juga elektrolit. Cairan tersebut mengandung sel dan organ tubuh untuk menjaga secara optimal. Bila cairan tubuh tidak mencukupi, sistem kinerja tubuh akan tergantung pada kasus parah dan durasi akibat diare parah yang telah ditangani atau tidak menangani dengan tepat bisa menyebabkan bahaya kematian. Bahaya dari dehidrasi akibat diare parah yang berujung kematian kemungkinan menimbulkan kondisi berikut. 1. Gangguan fungsi ginjal dan penyakit ginjal. 2. Kerusakan otot dan kejang. 3. Pembengkakan otak. 4. Shock karena tekanan darah tinggi. Tanda dehidrasi akibat diare pada orang dewasa. 1. Rasa haus yang terus muncul padahal sudah minum. 2. Mulut dan kulit kering. 3. Urin sedikit berwarna kuning kecoklatan atau bahkan tidak buang air kecil sama sekali. 4. Pusing dan lemah. Dehidrasi akibat diare pada bayi atau anak-anak. Bayi tidak buang air kecil dalam 3 jam atau lebih. Mulut dan lidah mengering. Demam di atas 39 derajat Celcius. Bayi menjadi rewel namun menangis tanpa air mata. Anak menjadi tidak responsif atau terlihat lemah. Penampilan mata menjadi cekung. Yang kedua yaitu septikemia. Tantangan diare. Infeksi bakteri Clostridium difficile adalah salah satu penyebab diare parah yang pada kasus tertentu dapat menyebabkan septikemia. Septikemia adalah kondisi seorang yang mengalami keracunan darah akibat masuknya banyak bakteri ke dalam aliran darah. Sebenarnya bakteri C diinfeksi tidak secara langsung menyebabkan diare. Bakteri ini terlebih dahulu menyebabkan radang usus besar yang bisa menimbulkan diare parah. Komplikasi diare ini disebut sangat bahaya ketika berlanjut menjadi sepsis, yakni bakteri sudah menyerang seluruh organ tubuh. Bakteri akan menyebabkan peradangan, membuat darah mengumpal dan menghambat oksigen untuk mencapai organ tertentu. Akibatnya organ mengalami kegagalan fungsi dan bisa menyebabkan kematian. Diare yang menyebabkan komplikasi bahaya ini biasanya menunjukkan tanda seperti di bawah ini. 1. Lemah dan tidak nafsu makan. 2. Terus buang air
Hirs disertai mual dan muntah. 3. Demam dan sangat peka terhadap cahaya. 4. Detak jantung berdetak lebih cepat. 5, koma. Yang ketiga, malnutrisi, gejala kanker darah pada anak. Diare juga dapat menyebabkan komplikasi berupa malnutrisi, kekurangan gizi, terutama pada bayi dan anak-anak. Resikonya bisa terjadi jika diare yang terjadi sudah kronis, analisis terjadi terus-menerus. Malnutrisi menandakan tubuh seseorang tidak menerima asupan gizi yang cukup. Komplikasi diare ini terjadi akibat orang yang diare terus muntah dan buang air terus-menerus, tetapi tidak cukup makan karena tidak nafsu makan atau mual. Komplikasi diare ini memang jarang menyebabkan kematian, namun bisa menimbulkan dampak tergantungnya pertumbuhan anak dan kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti orang normal. Tanda kekurangan gizi akibat diare parah ini meliputi 1. Nafsu makan berkurang dan berat badan menurun. 2. Lemah dan lelah sepanjang waktu. 3. Sering sakit dan luka susah sembuh serta sulit untuk memusatkan perhatian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak, sudah paham? Apa yang ditanyakan? Tidak. Jadi kesimpulannya dari penyuluhan yang salah saya lakukan dapat saya simpulkan, diare itu disebabkan oleh makanan tidak bergizi, dikarenakan makan tidak teratur. Jadi pencegahannya yaitu makan makanan sehat dan jangan lupa minum vitamin agar kekebalan tubuh menjadi baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.